Kita udah masuk PJJ ini nih, karena pekan sudah habis. Kita masuk ke pekan, kita bersiap lagi. Sermon pekan. Sermon Sermon PJJ. Dan ini menarik ya, karena kisah yang diangkat di bahan PJJ kita ini kisah tentang Nabi Nathan yang menemui Daud bersamaan dan tanpa disengaja, bersama dengan isu-isu yang menerpa gereja kita. Tentu kita ingin pesan ini nanti menguatkan jemaat kita. Bagaimana kalau kita baca dulu dari natsnya ya? Kita PJJ kita yang pertama ini nehken perkataan Tuhan yang diangkat dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Bahasa Indonesianya itu bahasa Karo. Bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Indonesia. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Begini firman Tuhan. Nathan, tema besarnya, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan, bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Sampai di sini nih. Sebelum masuk, aku tertarik dengan judul perikop ini. Berbeda ya, judul perikop di bahasa Indonesia dan di bahasa Karo. Coba bahasa Indonesia tadi. Bahasa Indonesia, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Jadi dia penekanannya di Nathan
memperingatkan Daud. Kalau di judul di yang kita bahasa karo, Daud ngakukan dosana. Dengan Arkadiola ibahan Nabi Nathan. Jadi kalau Alkitab bahasa Indonesia penekanannya pada Nathan yang memperingatkan, tapi judul di bahasa karo ini dia mengangkatkan Daud yang menyesal. Pertobatan penyesalan Daud. Jadi walaupun sama tapi kan agak menarik ini kenapa berbeda ya. Berarti ada dua tema sebenarnya yang bisa kita bahas. Yang pertama Nathan datang memperingatkan Daud, yang kedua penyesalan Daud. Jadi ada dua. Jadi untuk teman-teman kita yang bawa PJJ, dua tema inilah yang menonjolkan. Kalau kita memandang dari metode pelampungnya homiletika kan, ada dua pesan yang agak tinggi. Tapi yang pertama ini yang menarik. Yang pertama, kalau dalam bahasa karo, I suruh dibata Nabi Nathan dari Daud. Kenapa? Kenapa Tuhan harus menyuruh Nabi Nathan? Bukankah setiap kita berdosa sesungguhnya ada suara di dalam hati kita? Kan nggak perlu sebenarnya orang sekelas Daud itu diperingatkan oleh orang lain atas dosanya. Kan dia sebenarnya hati kecilnya sendiri sebenarnya kan cukup kan untuk memperingatkan dia. Ini kan bisa kita kembangkan ke dalam PJJ. Misalnya ada seorang bapak memilih untuk berselingkuh dari istrinya, kan nggak perlu ada orang lain mengingatkan dia. Kan ada sebenarnya suara di dalam hatinya mengingatkan dia kan kalau yang dilakukan itu tidak benar. Apalagi kalau ada orang yang bekerja di lingkup gereja, kemudian tergoda untuk melakukan sebuah dosa atau kejahatan. Mestinya kan ada suara di dalam hatinya mengingatkan dia. Misalnya kalau kita mau posting sesuatu di media sosial, kita seorang pelayan Tuhan, kita mau posting sesuatu, kita kan ada suara di dalam hati kita. Postingnya dengan kemarahan ya? Dengan kemarahan atau menghakimi seseorang yang lain. Di dalam hati kita kan ada suara. Bermanfaat enggak ini? Kan mestinya begitu. Membangun jemaatkah ini? Menentramkankah ini? Atau kita sedang memancing kekeruhankah ini? Kan ada suara. Jadi kalau kita lihat kenapa Allah mengutus Nabi Nathan, ini kita temukan berarti suara di hati Daud sudah padam, sehingga Allah merasa perlu mengingatkan dia melalui orang lain. Nah ini kan menarik kalau kita baca umpamanya Kejadian 6 ayat 3, tapi ini versi bahasa Indonesia ya. Kalau versi bahasa Karo tidak demikian terjemahnya. Kalau kita baca Kejadian 6 ayat 3 versi bahasa Indonesia katanya, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam hati manusia. Itu mau mengatakan bahwa kalau kita terbiasa atau membiasakan diri untuk tidak mendengar atau tidak dengar-dengaran kepada suara di dalam hati kita, lama-kelamaan suara itu hilang. Kan ini yang perlu kita tekankan kan. Kan banyak dosa. Ada orang berniat mencuri, ada orang berniat berselingkuh, ada orang berniat melakukan kejahatan, ada orang berniat melemparkan isu supaya ada kekacauan. Semua niat itu kan harus melalui ada suara dalam hati kan. Kalau mereka itu membiasakan diri untuk tidak mendengarkan suara itu, lama kelamaan suara itu kan hilang. Sama kayak apa ya nih, kalau kita lihat misalnya ada anjing aja lah dulu. Anjing udah kena tabrak, udah nangis-nangis di pinggir jalan. Biarlah nanti digigit kita. Terus nanti ada ngomong dalam hati, kasihan loh. Kasihan juga kan ada. Udahlah berhenti aja lah. Sebenarnya ada itu di dalam hati kita. Tapi kalau kita membiasakan diri tidak mendengar, ya hilang. Itulah yang terjadi pada Daud ini. Ya. Sehingga Nathan harus datang. Dan yang menarik juga, kalau aku ya mencoba berpikir dari sudut Nathan, menyeramkan nggak mengingatkan orang yang hebat itu? Artinya nomor satu di negara. Bayangkan kalau ada orang berkuasa, lalu kita datang untuk menegur dia.
Jangan-jangan dia marah, jangan-jangan dia malu lalu memerintahkan kita untuk dibunuh. Itu jadi Nathan ini juga melewati sebuah dua tokoh ini kan dua tokoh yang bergumul sebenarnya. Nathan juga pasti dengan mempertimbangkan segala risiko ini menemui Daud, sehingga mungkin itu juga yang membuat Nathan kemudian menyampaikan pesan melalui perumpamaan. Karena dia supaya halus ya. Supaya halus dan menariknya kan Daud tidak sadar kalau ketika Nathan menyampaikan kisah itu sebenarnya Nathan berniat untuk menegur dia. Daud dengan kepercayaan dirinya dia merasa ini ada orang yang mendatangi aku sebagai, dulu kan raja itu sekaligus hakim kan. Ini ada orang mendatangi aku sebagai hakim di negeri ini, ngasih kasus, menyampaikan keluhan masyarakat, dan aku harus menanggapinya, harus adil, kan kira-kira begitu kan. Dia melihat dirinya sangat bagus, sangat baik, sambil melupakan bahwa dia sedang atau dalam sebuah siasat dosa yang hebat terhadap keluarga Uria. Sehingga waktu Nathan cerita ada dua orang bertetangga, satu kaya satu miskin. Si miskin cuma punya satu anak domba yang dibesarkannya seperti putrinya sendiri. Lalu ada orang kaya yang melimpah hartanya tapi juga masih mencuri. Nah, sebagai hakim tentu di dalam benaknya ada pasal-pasal kan. Kalau ada orang mencuri, hukuman apa yang harus dijatuhkan? Dia lupa, dia juga mencuri istri Uria. Nah, waktu itu dia hafal ini, Daud ini hafal apa yang tertulis di Alkitab. Kalau ada orang yang mencuri, apa yang harus hukuman apa yang harus dijatuhkan? Karena kalau kita baca umpamanya waktu Nathan katakan ada seseorang mengambil domba temannya, tetangganya. Dalam perjanjian lama, setiap ada pencurian, misalnya kalau ada orang yang mengambil lembu tetangganya atau mengambil domba tetangganya, dia harus membayar. Dia harus membayar kalau lembu 5 kali lipat, kalau domba 4 kali lipat. Nah, karena domba yang dicuri, sehingga Daud marah kan, sehingga dia menjatuhkan hukuman. Kalau kita baca di ayat 5, "Sumpah aku ibas Tuhan si geluh, maka kalak si ngalokan si patut mati." Dia menjatuhkan hukuman mati. Menjatuhkan hukuman mati terhadap orang kaya itu. Tapi pikirannya sangat melupakan bahwa dia juga mencuri dan patut mati. Karena itu tadi kayak ini, karena dia sudah tidak mau dengar-dengaran lagi dengan hatinya, jadi dia merasa yang dia lakukan itu udah pas. Karena yang pertama kan dia nggak ada lagi suara mengingatkan ya. Karena pertama kan dia melihat dari sotoh rumahnya kan, Iya. Itu pertama. Dan dia nggak merasa, mungkin dia merasa berdosa, tapi terakhir dilanjutkan. Iya. Berikutnya, panggil Uria. Sudah ada yang berkali-kali berarti dia melakukan itu, sehingga dia merasa yang dilakukan bukan salah lagi. Kalau kita baca Alkitab kan Uria ini sedang dalam dinas dia berperang sebagai panglima. Lalu di tengah-tengah peperangan itu, ini juga aneh kalau di Alkitab, karena di Alkitab biasanya yang memimpin perang itu raja. Jadi agak janggal di Alkitab kalau raja bersantai di rumah lalu mengirim panglimanya berperang. Sekarang yang begitu. Kalau sekarang para jenderal kan di belakang. Kalau dulu kita bisa lihat di Alkitab kan. Kalau dulu justru raja lah yang memimpin perang. Ini ketika tentaranya berperang, dia bisa-bisanya dari loteng rumahnya mengintip istri orang, istri panglimanya sendiri. Lalu mereka singkat cerita berselingkuh kan. Lalu Daud ketakutan dengan perbuatannya. Lalu dia kan panggil itu Uria untuk pulang. Dia panggil Uria untuk pulang dengan alasan supaya Uria tidur dengan istrinya untuk menutupi dosa yang pernah mereka lakukan, Daud lakukan.
Tapi Uria kan nggak mau itu, nggak mau tidur di rumahnya. Waktu Daud memanggil dia, Uria menolak untuk tidur di rumahnya dengan alasan solidaritas kepada teman-temannya yang berperang. Masa iya aku panglima tidur dengan istriku sementara tentaraku berperang mempertaruhkan nyawa. Makanya Uria menolak dan dia tetap tidur di istana. Jadi Daud kan kalap akhirnya karena rencananya kan nggak jalan. Makanya Daud mengeluarkan siasat yang kedua, Uria diutus di barisan terdepan supaya mati. Supaya mati. Nah, kalau kita lihat di Keluaran 22 ayat 1, kan ada aturan di Keluaran 22 ayat 1, kalau ada orang mencuri lembu, dia mengganti rugi 5 ekor lembu. Kalau ada orang yang mencuri domba, orang itu membayar 4 kali lipat. Jadi ternyata Daud ini menjatuhkan 2 hukuman ini. Pertama, dia menjatuhkan hukuman mati kepada laki-laki yang mencuri, orang kaya yang mencuri dombanya itu. Kemudian yang kedua, nggak puas dengan hukuman mati itu, Daud menjatuhkan lagi hukuman ganti rugi. Jadi ada 2 hukuman terhadap perbuatan mencuri itu. Jangan lupa, yang dicurinya hanyalah domba. Yang dicurinya domba, tapi hukumannya mati dan ganti rugi. Sementara Daud, dia mencuri istri Uria. Bukan hanya itu, dia bersiasat supaya Uria mati. Seharusnya Daud yang mati, malah Uria yang bikin mati. Kalau hukuman yang dijatuhkan Daud itu ke orang kaya itu dijatuhkan ke Daud, bagaimana kira-kira? Nah, makanya kalau kita lihat nanti selanjutnya, ternyata Daud harus membayar 4 kali lipat terhadap nyawa Uria. Ada 4 putra Daud yang kemudian mati. Yang pertama, putra Daud bersama Batseba, hasil dari perselingkuhan mereka. Kemudian putra Daud yang tertua, Absalom. Kita ketahui juga sebenarnya sebelum Absalom, Amnon yang mati. Karena Amnon kita ketahui dalam Alkitab dia saudara kandungnya Tamar kan. Absalom itu saudara kandungnya Tamar, Amnon saudara sebapak, beda ibu. Ketika Amnon merusak kesucian Tamar, Absalom marah. Lalu Absalom merencanakan pembunuhan terhadap Amnon. Amnon mati. Dua kan, sudah 2. Istri anak bersama Batseba mati, Amnon mati, lalu Absalom dibunuh oleh tentara Daud, mati 3. Lalu Adonia itu anak Daud yang putra Daud yang terakhir yang juga kepingin merebut kekuasaan Daud waktu Daud sudah tua. Jadi Adonia berpikir kalau abang-abangku sudah mati pasti akulah yang tertinggal. Adonia lupa kalau Salomo sudah lahir. Dan Daud pernah bersumpah di hadapan Tuhan dan di hadapan Batseba kalau yang menjadi raja adalah si Salomo. Jadi Adonia mengumpulkan raja-raja, orang-orang hebat di kerajaan Israel sewaktu bapaknya Daud sakit untuk menobatkan dia sebagai raja. Nah, akhirnya dia akan mati juga. Jadi ada 4 putra Daud mati sebagai bayaran atas kematian Uria. Nah, kalau yang menarik juga ini, artinya ini juga penting karena ya kita ketahui lah ya, prostitusi ini merajalela belakangan ini kan. Agar warga GBKP juga menghindarkan diri dari itu. Kalau kita baca 1 Korintus 7 ayat 3-5, itu jelas dikatakan oleh Paulus bahwa yang punya otoritas, hanya satu-satunya yang punya otoritas terhadap tubuh seorang istri adalah suaminya. Dan juga sebaliknya, yang berotoritas atas tubuh seorang suami adalah istrinya. Jadi ketika Daud mengambil istri Uria yang bukan otoritasnya,
itu adalah sebuah pencurian. Bukan punyanya ya? Dia tidak berhak. Jadi kalau ada seorang pria jemaat GBKP transaksi seksual dengan wanita yang lain, atau sebaliknya wanita GBKP terlibat hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya, mereka mencuri. Transaksi ataupun tidak transaksi ya? Ya, mereka mencuri. Walaupun berdasarkan suka sama suka? Walaupun, karena itu bukan milik mereka. Yang punya otoritas atas seorang istri hanya suaminya, yang punya otoritas atas orang suami hanyalah istrinya. Di luar itu adalah pencurian. Dan kita ketahui hukuman atas pencurian di dalam Alkitab kematian, atau mengembalikan 4 kali lipat. Jadi perbuatan Daud ini betul-betul membuat malu, mencoreng posisinya sebagai raja, membuat malu Allah. Iya. Sangat menista Tuhan, katanya di ayat 14. Lalu ya, setelah ketegasan Daud dalam mengambil keputusan sebagai seorang hakim yang adil, muncullah kalimat dari Nathan. Hanya kalimat yang pendek tapi mungkin menggelegar seperti petir di siang bolong ya. Kam kape. Jadi dia engkau lah itu. Kayaknya langsung gemeter ya. Mampus. Terdiam. Aduh, Tuhan tahu ini. Walaupun ya ini menarik. Tapi lucu ya nih. Daud ini kan kayak yang dibilang sama si Nathan ini. Kau sudah dibebaskan dari tangan Saul. Udah banyak peperangan dimenangkan oleh Daud. Kan dia seharusnya tahu dong waktu apa yang bahan pekan kita kemarin itu, waktu Usa mengulurkan iya. Menyentuh apa ya? Menyentuh kotak. Tabut perjanjian langsung mati. Berarti kan Tuhan pengen ada aturan semuanya. Iya. Tapi saat masalah seksual ini, betul kayak yang dibilang para ahli ya, kalau sudah menyangkut soal cinta, soal seksual, ini otak jadi bodoh jadinya. Iya, jadi bodoh. Dan ini yang perlu kita lihat di sini. Daud ini kan mengalami fase yang menarik ini, karena dia datangnya kan dari seorang gembala di padang yang sangat mengandalkan Tuhan. Iya. Sehingga Samuel memilih hati kan. Iya. Karena kalau kita lihat Daud yang tidak masuk hitungan kategori seorang raja, karena tubuhnya juga tidak setampan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu rata-rata tentara, berarti bertubuh yang kuat, dan dia tidak. Dia menurut tafsiran orangnya kecil, manis, kecil, tapi tidak cocok menjadi seorang raja. Tapi sehingga dia oleh orang tuanya disuruh hanya menggembalakan domba-domba kan. Tapi Allah melihat bagaimana Daud berjuang menyelamatkan dombanya di padang. Ketika ada serigala menyerang, Daud mengambil tulang dari mulut serigala itu untuk dibawa pulang, mau mengatakan ke orang tuanya kalau dia berjuang, kalau dia nggak begitu saja melepas dombanya, tapi dia mempertahankan dombanya. Hatinya baik ini Daud. Kalau kita baca Mazmur, tulisan-tulisannya, dia sangat mengandalkan Allah. Tapi ketika dia diberi jabatan sebagai seorang raja, dia melupakan itu. Jadi betul juga ada ungkapan yang berkata, kalau engkau mau mengenal karakter seseorang, berikan dia jabatan. Karena begitu dia menjabat, ketahuanlah siapa dia sebenarnya, kan begitu. Nah, Daud di sini sudah melakukan kesalahan. Tapi walaupun demikian, ini menarik. Jadi ada dua tokoh di sini. Meskipun Daud kemudian mendapat teguran, Daud tidak lantas membunuh si Nathan, tapi dia menyesalinya. Nah, berarti kan sebenarnya jauh di dalam hati kecil Daud, dia orang yang baik. Kemudian dia mengaku salah kan di hadapan Nathan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan.
Walaupun di awal dia belum sadar kan, ketika Nathan kayak kau sampaikan tadi, pada awalnya kan Nathan sebelum bercerita dia menyampaikan dulu betapa besarnya apa yang sudah Allah beri kepada Daud. Lalu apalagi yang engkau mau, apalagi yang engkau mau cari, apapun yang engkau minta pasti aku beri, gitu. Dan hukuman ini agak berat. Selain kematian putra-putra Daud, kemudian Nathan berkata kan, kalau istri-istrinya juga akan dicuri, sebagaimana dia mencuri istri orang lain. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan berikannya pada orang lain. Ini menarik ini, karena Daud mencuri Bathsheba secara diam-diam, tapi hukuman yang diterimanya, istrinya akan dicuri secara terang-terangan. Dan ini dilakukan oleh Absalom. Karena Absalom kan pada suatu saat nanti memberontak kepada Daud kan. Tidak hanya memberontak, Absalom justru mengambil gundik-gundik Daud dengan sepengetahuan orang banyak. Jadi memang terang benderang begitu. Itulah pukulan kepada ayahnya sendiri. Itulah hukuman ganti rugi tadi ya. Iya, itulah ganti rugi atas dosa yang ia lakukan. Jadi penderitaan tidak akan pernah lepas dari keluarga Daud. Itu yang kita baca pada ayat 11 sampai 12. Nah, ini kalau kita lihat terjemahan asli, dia menggunakan kata yang berarti pemberontakan. Jadi kalau Alkitab kan berkata penderitaan tidak akan pernah lepas dari keluargamu. Tapi kalau kita baca terjemahan asli, penderitaan itu dipakai kata yang sama dengan pemberontakan. Jadi pemberontakan tidak akan pernah lepas dari keluargamu. Itu terlihat kemudian kan, bahwa memang terus-menerus Daud dirongrong kerajaannya oleh keluarganya sendiri. Setelah itu yang terpecah belah lah. Selain Absalom mau merebut kerajaannya, ketika dia sudah sekarat, Adonia anaknya juga mau merebut kekuasaan dari dia sambil merencanakan pembunuhan terhadap Salomo yang masih kecil. Itu yang dilakukan. Jadi memang terlepas dari semua kisah ini, mungkin dalam PJJ ini kita mau tidak terlampau banyak bicara soal Daud dan Nathan, tapi soal diri kita, keluarga kita masing-masing kan. Bagaimana kita menjaga keluarga kita sehingga kita tidak kemudian mengalihkan perhatian kepada keluarga orang lain, misalnya seperti Daud. Masa iya Daud itu kan istrinya banyak loh. Istrinya banyak. Zaman itu kan raja punya istri banyak. Gundik-gundiknya ada sekitar 300-an itu. Dan itu tidak cukup. Yang kalau seorang raja, kalau dia berjalan-jalan, dia lihat anak gadis orang, rakyatnya, dengan baik-baik saja dia melamarnya, sepertinya orang akan beri. Namanya raja. Dengan baik-baik dia minta anak gadis orang untuk dilamar. Kenapa justru dia mencuri istri orang gitu? Ini kan aneh. Ini kan ketamakan sebenarnya. Ini kan ketamakan. Kenapa dia harus mencuri? Gitu. Kenapa dia nggak dengan jalan baik-baik saja melamar anak-anak gadis Israel yang mana yang dia mau untuk jadi permaisurinya? Kenapa dia harus mencuri? Ini kan jadi pelajaran juga buat jemaat GBKP kan. Apalagi kasus-kasus yang belakangan ini, walaupun pesan juga lah untuk jemaat kita, jangan terlalu ya gimana ya, jangan ada banyak kisah di balik itu yang kita tidak tahu kan, begitu kira-kira kan. Di kejadian belakangan ini, jadi jangan kita ikut-ikutan menghakimi, tapi melupakan kalau mungkin saja ini ada sebuah kisah yang ya semacam hal-hal yang di luar pengetahuan kita lah. Masa iya hanya satu orang itu saja yang sampai sedemikian lama jadi tersangkanya kan, begitu. Pada peristiwa prostitusi anak di Tanah Kalma, masa cuma satu? Pasti banyak. Udah 2 tahun ya? Enggak, maksudnya ini kan setelah kisah ini kan, setelah kejadian ini kan sudah 2 minggu kan. Masa cuma satu? Maksudku kejadiannya sudah 2 tahun kan? Sudah 2 tahun itu prakteknya. Iya.
di mana yang lain. Nah, jadi kita belum mengerti ini, kita tunggu saja perkembangannya, walaupun kita mengutuk sebenarnya perbuatan yang demikian, tapi banyak tangan yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka. Terus aku mau apa juga, kayak Daud juga, jangan hanya itu bersalah itu harus hukum mati itu, harus ganti 4 kali lipat. Kayak yang dibilang Tuhan Yesus juga kan. Lihat juga siapa dosa kita kan. Sekarang kan si Daud dengan begitu tegasnya menghakimi orang kaya itu kan. Daud dengan tegasnya, Daud lupa pada saat bersamaan dia melakukan kekejian yang lebih dalam. Berhentilah menghakimi orang lain, karena orang lain juga akan mencari-cari kesalahan kita. Dalam kasus prostitusi anak yang di Tanah Karo, kita berlomba-lomba menghakimi oknum pegawai gereja itu. Jangan lupa yang menghakimi ini juga punya dosa yang orang juga tahu. Atau yang Tuhan tahu. Yang Tuhan juga tahu. Jadi serem nih kalau kayak Nathan ini. Jangan seperti Daud lah. Orang Tuhan yang ngomong. Ya, jadi artinya ini kita jadikan pelajaran lah lebih baik, kan begitu. Jadi pelajaran. Berarti ada masalah di rumah kita. Kan begitu, artinya mari masing-masing pasangan memperbaiki hubungan mereka di rumah. Berarti ada komunikasi yang kurang, ada hubungan yang tidak harmonis, sehingga ini terjadi. Nah, ini kan mestinya momen ini jadi kesempatan memperbaiki keluarga masing-masing. Terus gini nih, kayak judul apa kita lah ini, judul Alkitab kita, Nathan memperingatkan Daud. Kalau kita hubungkan juga ke bahan PJJ kita, nehken perkataan Tuhan. Berarti kita ini ditugaskan, awal PJJ ini, kita ini ditugaskan menjadi Nathan-Nathannya Tuhan. Iya, karena memang kalau kita baca di bimbingan ini, gereja kita ini sebenarnya mau mengarahkan kita ke menyampaikan suara kenabian. Nah, itu sebenarnya. Jadi kembali ke pertanyaan itu tadi, di mana suara hati Daud saat melakukan kejahatan? Sudah hilang, sudah tertutup kan karena kenyamanan dunia yang dia nikmati. Tapi Nathan kan juga dengar suara Tuhan juga kan. Daud diperingatkan Tuhan, mungkin nggak terdengar lagi di suara hatinya. Nathan dikasih tahu sama Tuhan, tapi Nathan karena dengar-dengaran, nah kayak Engkang bilang, ngomong sama orang nomor 1 nih di negara nih, dimana dia juga strategi perang nomor 1 ini, kan bisa habis lah Nathan. Tapi ternyata Nathan ini ya dengan segala kepintarannya, kebijaksanaannya, dia pakai cara lain. Dia bikin apa itu istilahnya, anding-andingan itu perumpamaan. Dengan cara halus dia ngasih tahu begini begitu. Karena kalau nggak dia lakukan nih, nah Tuhan yang akan ngomong terus ke hatinya. Capek dia. Itu juga kurasa, makanya dengar-dengaran juga kita dengan suara hati kita. Kita mau menghakimi orang lain, dengar lagi pasti ada juga ngomong di dalam. Udahlah kau gimana, pasti gitu kan? Terus ini bukan itu. Nanti ada lagi ngomong dalam hati. Kau kan gitu juga. Gitu. Jadi ini sekarang ini bukan Nathan sedang berbicara kepada Daud aja, aku rasa. Nathan tanda petik lah ya, Tuhan sedang berbicara dengan semua anggota PJJ yang sedang PJJ. Mendengarkan ini ya. Iya, yang mau bertobat, merasa dirinya seperti Daud selama ini sudah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang tahu, karena dia kan ahli strategi ini kan. Udah susun nih mau ini ke Orianti ke depan nih, nanti ini meninggal ku apakan, ku kasihi dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan yang tahu. Jadi mungkin ada anggota PJJ atau kita yang mendengarkan acara ini merasa tergelitik atau tersentuh hatinya. Ayo, sebelum hukuman-hukuman yang dikasih Tuhan tadi berlaku sama keturunan kita, akan apa kan bilang tadi, perang pemberontakan terus terjadi di keluarga. Sebelum itu terjadi, ayo minta maaf sama Tuhan secara pribadi. Dan yang terakhir kayaknya ini jangan kita lupakan, kalau menurut undang-undang Musa kan pelakuan pencurian ini harus dihukum mati.
Tapi Daud oleh karena kasih karunia Tuhan, dia diluputkan dari kematian. Engkau tidak akan mati. Engkau tidak akan mati. Jadi kembali lagi betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita semua. Jadi sebagai pesan buat teman-teman yang menyimak siaran ini, kalau kita sudah melakukan sebuah dosa dan Tuhan masih memberi kesempatan, artinya bersabar, belum mati ya, belum mengambil nyawa kita lah, artinya Tuhan masih toleran, masih menunggu dengan kasih kesempatan lah untuk kembali. Itu aja pesan terakhirnya. Kalau sudah sadar bahwa kita terlibat sebuah kejahatan, ya ketika Tuhan masih memberi kesempatan, cepat-cepatlah raih itu. Iya, karena kayak si Abah tadi, aku sudah berdosa pada Tuhan katanya, langsung diambil sama Daud kesempatan itu. Aku sudah berdosa pada Tuhan. Jadi untuk menjadi Nathan di PJJ kita, di gereja kita ini, ternyata harus seperti Nathan itu ya nih, nggak bisa. Kau itu banyak kali dosamu, nggak bisa gitu. Menyampaikan teguran dengan lembut, halus. Dan ada pesan dari teman-teman kita, pecinta channel, ya, untuk PJJ bagaimana kalau kita membahas diskusi. Karena selama ini sermon kita hanya membahas teks, tapi tidak sampai ke diskusi. Nah, bagaimana kalau permintaan teman-teman ini kita penuhi ya? Ini diskusi ada dua. Yang pertama, turikan kai kelebihan Nabi Nathan ras Raja Daud. Jadi kita tadi sudah sampaikan kan, Nathan itu berani, itulah yang pasti pertama. Banyak juga yang seperti Yunus kan, melarikan diri, tapi Nathan ya pasti mempertimbangkan segala resiko. Dia menyampaikan suara kenabian itu tetap dilakukan. Walaupun orang yang menyampaikan suara kenabian pasti menghadapi resiko. Kalau kita menegur orang, apalagi orang yang kita tegur itu orang yang kuat, kita bisa dapat resiko, bahaya. Kalau sekarangnya gini dianggap, woi kamu sebagai surga nani. Bisa. Orang kan memusuhi kita kalau kita menyampaikan suara kenabian. Tapi Nathan ini dengan segala kecerdasannya, dia menyusun sebuah analogi, perumpamaan, agar pesannya tidak membuat orang marah, tapi membuat orang menyesal. Nah, itu kehebatan Nathan. Dia berani, dia apa kamu bilang tadi? Cerdas juga. Cerdas. Menyampaikannya dengan elegan. Kemampuan berkomunikasinya patut juga kita beri penghargaan ini Nathan ini, karena seperti yang kamu sampaikan, banyak orang tujuannya baik, tapi yang ditangkap orang intonasinya waktu menyampaikan teguran. Karena intonasinya itu terlalu keras, isi tegurannya menjadi kabur. Yang tegas itu intonasinya. Bagai kabar dengaran abangku, kamu dia di surga. Nah, gitu. Jadi orang akhirnya berbalik menyalahkan dia. Ini kelebihan Nathan. Nah, kelebihan Daud langsung menyesal dia. Iya, Daud ketika mendapatkan teguran bukan marah. Nah, tapi kemudian dengan segala kedewasaannya, dia mengakuinya. Bukannya dia langsung sakit hati, nyinyir. Sehingga tertulis di sini kan, jelas tertulis Nathan pulang ke rumahnya. Berarti diberikan kesempatan pulang, bukan pulang dalam keadaan tak bernyawa gitu. Lalu langsung sakaro kita. Bukannya dia mati ya kan? Ya, jadi Daud ini juga terlepas dia punya kesalahan, tapi Daud ini orang yang gentle juga. Iya, gentle. Dan kalau kita sambungkan ke nas Alkitab yang lain, Daud dengan legowo menerima bahwa dosa-dosanya lah yang membuat dia tidak layak mendirikan bait Allah. Sehingga hak mendirikan bait Allah itu ada pada Salomo. Tapi sebagai orang yang berkepentingan untuk mendirikan bait Allah itu, Daud menyediakan semua kebutuhan untuk mendirikan bait Allah. Bahkan memindahkan tabut perjanjian pun bagian dari rencananya. Walaupun pada akhirnya Salomo lah yang mendirikannya. Nah, ini Daud. Ini Daud ini enggak ini orangnya. Enggak langsung
marah, nggak langsung bencong bahasa Karonya. Tapi dia memang, iya aku salah. Ada dewasa mengakui kesalahan. Dewasa mengakui kesalahan. Banyak kan kita nggak ngakui salah. Itu kan karena dulu begini. Apalagi ketika mendapatkan teguran, kita orang Karo ini kalau ditegur terang-terangan kita marah. Iya. Tapi bagusnya juga memang Nathan ini menegur dalam empat mata. Iya, dua-dua juga. Jadi nggak di depan orang ya. Nggak di depan persidangan para tua-tua ya kan. Ini juga bagus juga kalau kita mau mengkritik teman kita satu gereja, jangan di depan sidang atau di depan kebaktian, di depan orang ramai jangan, tapi carilah waktu berdua dan sampaikan. Ya, itu juga bagus dari Nathan ini. Terkadang memang dipakai, kita pakai juga kesempatan itu di rapat-rapat, di musyawarah ngawal. Itu kan akhirnya mengganggu harga diri orang lain. Iya. Dia tahu dia salah, tapi dia tersinggung dengan cara dia ditegur. Jadi dia tahu dia salah, tapi kalau tegurannya seperti itu dia marah juga. Rame pula orangnya kan. Rame. Makin ini jelas nomor nih. 1. Nomor 2, daftarkan contoh-contoh suara kenabian si pernah si oge, umpamanya iba surat kabar, Google, entah si dah langsung bas televisi, kenca oge, data entah mati silakukan iba singanta tadi. Di kune lid si banci silakukan, minter saya turunkan segera silakukan. Ini lebih kepada aksi daripada menjawab. Tapi artinya supaya pemirsa juga tahu suara kenabian ini maksudnya ketika kita melakukan ketika kita melihat ketidakbenaran terjadi, oleh karena kita tahu itu tidak benar dan karena kita adalah pengikut Kristus, kita berhutang untuk menyampaikan teguran, suara kenabian. Cuman ya tetaplah menegur seperti Nathan. Karena banyak orang kan ada umpamanya ketemulah ini kesalahan-kesalahan pemerintah lah dalam perawatan jalan atau dan lain sebagainya, tapi langsung ditegur dengan cara kasar, gitu kan, itu kan kurang bagus juga. Langsung ke viral. Iya. Ya, menyampaikan suara kenabian boleh, tapi jangan kebablasan. Berani bagus, tapi elegan lah seperti Nathan. Karena bisa saja karena cara penyampaian teguran kita yang salah, akhirnya menimbulkan kemarahan pihak yang lain, sehingga kita dibinasakan. Itu kan merugikan kita dan keluarga kita. Gitu. Kadang itu juga yang bikin masyarakat takut untuk menyuarakan suara kenabian. Karena yang disampaikan tentang kebenaran suara kenabian, yang mendengar suara kenabian tadi, dia masih tersinggung. Nggak kayak Daud. Jadi sebaiknya salurkanlah pada salurannya, kan bersuaralah melalui salurannya supaya kita nggak dibinasakan. Artinya kan apakah kita menggunakan gereja sebagai sebuah organisasi besar sebagai saluran menyampaikan suara kenabian, bukan pribadi-pribadi, sehingga kita mudah dibungkam. Tapi kalau kita menggunakan komunitas, biasanya kita didengar kan gitu. Jadi ini diminta ini jemaat mendaftarkan. Jadi ini yang nomor 2 hanya sifatnya aksi. Jadi bagaimana kira-kira? Sudah lengkap ya? Sudah lah. Ya, sudah cukup. Dan kita ingatkan kembali ke teman-teman jemaat GBKP bahwa mulai minggu ini seterusnya bagi teman-teman yang pecinta channel Sermon Retreat Center GBKP, kami akan membuat diskusi untuk bahan perpuluhan jauh-jauh. Jadi jangan ketinggalan, bagikan juga ke teman-teman yang lain agar kita semakin diberkati dan punya banyak referensi untuk membuat PJJ kita berkualitas. Dan kalau ada dari diskusi yang mau ditambahkan, kelebihan Nathan, kelebihan Raja Daud, dan contoh-contoh suara kenabian yang pernah kita dengar, coba tulis di komentar biar nanti bisa dibaca oleh teman-teman yang lain
di komentar-komentar kita semua, tambahan-tambahan di diskusi atau lain sebagainya. Jadi semakin ramai nanti di diskusi PJJ kita. Semakin hidup ya. Iya. Oke, selamat beraktivitas buat teman-teman sekalian. Jua-jua, sampai jumpa.